Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padia Aprianti dari kelas 10 Elin 3. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah saya buat. Puji syukur kami ucapkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karunia-Nya kami masih diberikan kesehatan untuk menyelesaikan makalah ini. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada guru pengampu mata pelajaran elektronika industri yang telah membimbing kami agar dapat mengerti tentang bagaimana menyelesaikan makalah ini. Makalah ini disusun agar pembaca dapat mengetahui komponen-komponen elektronika yang digunakan pada industri yang penulis sajikan berdasarkan pengamatan dari berbagai sumber. Makalah ini disusun dari berbagai halaman, namun dengan penuh kesabaran dan terutama pertolongan dari Tuhan, akhirnya makalah ini dapat terselesaikan. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi SMK dan semua yang membaca. Dan mudah-mudahan juga dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada pembaca, walaupun makalah ini punya kelebihan dan kekurangan. Kami mohon kritikan dan sarannya. Terima kasih. Yang pertama, transformator. Pada dasarnya, transformator merupakan suatu komponen pasif dengan 4 ujung sepasang disebut primer dan sepasang ujung lainnya disebut sekunder. Transformator digunakan untuk mengubah tegangan bolak-balik pada sekunder dengan menggunakan flux magnetik. Transformator juga digunakan untuk transformasi atau pengetahuan impedansi. Transformator digunakan dalam elektronika untuk menurunkan tegangan bolak-balik pada listrik PLN. Di dalam elektronika, transformator ada yang digunakan untuk menyampaikan isyarat dari daya kepada beban, misalnya suatu pengarah suara. Transformator seperti ini disebut transformator keluaran. Di dalam radio dan televisi digunakan transformator untuk menggandeng masukan kepada penguat atau dari suatu penguat ke penguat lain. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Tegangan masuk bolak-balik yang membatangi primer menimbulkan flux bolak-balik. Idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Flux bolak-balik ini menginduksikan GGL dan lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Namun, yang akan dibahas lebih dalam makalah ini adalah jenis trapo yang sering digunakan dalam dunia industri, yaitu jenis trapo tenaga atau trapo daya. Selanjutnya, trapo daya. Trapo daya adalah suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga daya listrik dari tegangan rendah atau sebaliknya. Dalam operasi umumnya, trapo-trapo tenaga ditanahkan pada titik netralnya sesuai dengan kebutuhan untuk sistem pengamanan. Bagian-bagian utama transformator tenaga. Yang pertama, inti besi. Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Yang kedua, kumparan adalah beberapa lilitan kawat berisolasi yang membentuk suatu kumparan. Yang ketiga, minyak trapo. Seluruh kumparan dan inti besi transformator direndam dalam minyak trapo. Minyak trapo berfungsi sebagai media pemindah panas. Yang keempat adalah tangki dan konservator. Pada umumnya, bagian-bagian dari trapo yang terendam minyak trapo berada ditempatkan dalam tangki untuk menampung pemuaian minyak trapo. Tangki dilengkapi dengan konservator. Yang kelima, busing. Hubungan antara kumparan trapo ke jaringan luar melalui sebuah busing, yaitu sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Aplikasinya di dunia industri. Setiap industri, terlebih industri-industri besar, pasti membutuhkan tenaga listrik yang besar juga. Di sini peran trapo daya sangat besar dan pasti membutuhkan komponen ini. Dalam sistem kelistrikan, trapo jenis ini biasanya digunakan seperti industri tenaga listrik, semisal PLN dan PT. Adapun aplikasinya pada industri listrik. Yang selanjutnya, IC. IC adalah komponen elektronika yang dibuat dari bahan semikonduktor, di mana IC merupakan gabungan dari beberapa komponen seperti resistor, kapasitor, dioda, dan transistor yang telah terintegrasi menjadi sebuah rangkaian
berbentuk chip kecil. IC digunakan untuk beberapa keperluan. Pembuatan peralatan elektronika agar mudah dirangkai menjadi peralatan yang berukuran relatif kecil. Sebelumnya adanya IC. Hampir seluruh peralatan elektronika dibuat dari satuan-satuan komponen individual yang dihubungkan satu sama lain menggunakan kawat atau kabel sehingga tampak mempunyai ukuran besar serta tidak praktis. Aplikasinya di industri. IC berperan sangat penting dalam dunia industri, mesin-mesin maupun peralatan sistem kendali. Pada sebuah industri pasti menggunakan IC sebagai komponen hardware maupun untuk kepentingan software. Kapasitor adalah komponen elektronika yang mampu menyimpan muatan listrik yang terbuat dari dua buah keping logam yang dipisahkan oleh bahan dielektrik seperti keramik, gelas, vakum, dan lain-lain. Muatan pasif dan negatif akan berkumpul pada kedua ujung berlainan tersebut apabila kedua ujung metal dihubungkan dengan sumber tegangan. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan listrik yang disebut dengan kapasitansi. Kapasitor berfungsi untuk menyimpan muatan elektron yang disebut dengan kapasitansi. Beberapa ilmu menyatakan bahwa jika sebuah kapasitor yang diberi tegangan 1 volt dapat memuat elektron sebanyak 1 coulomb, maka dikatakan bahwa kapasitor tersebut memiliki kapasitor 1 farad. Aplikasian pada industri. Kapasitor merupakan komponen penting dalam dunia elektronika, terlebih dalam di dunia industri. Dalam dunia industri, kapasitor banyak dirangkai sedemikian rupa menjadi sebuah rangkaian yang dinamakan kapasitor bank, yang berfungsi untuk mengoreksi faktor daya yang memberikan beban kapasitor ketika beban listrik yang ada menghasilkan beban induktif yang berlebihan. Selanjutnya LED. LED adalah salah satu komponen elektronika yang tidak asing lagi di kehidupan manusia saat ini. LED saat ini sudah banyak dipakai seperti untuk penggunaan lampu permainan anak-anak, untuk rambu-rambu lalu lintas, lampu indikator, alat elektronika, hingga ke industri untuk lampu emergensi, untuk televisi, komputer, pengeras suara, proyektor LCD, dan berbagai perangkat elektronika lainnya sebagai indikator bahwa sistem sedang berada dalam proses kerja, dan biasanya berwarna merah atau kuning. Pada dasarnya LED merupakan komponen elektronika yang berbuat dari bahan semikonduktor jenis dioda yang mampu memancarkan cahaya. LED produk temuan lain setelah dioda. Strukturnya juga sama dengan dioda. Kebanyakan LED hanya digunakan sebagai lampu indikator pada mesin-mesin industri seperti mesin jahit dan mesin sablon. Pada industri garment, tapi banyak digunakan sebagai sumber pencahayaan mengingat konsumsi daya LED sangat kecil. Dapat disimpulkan bahwa komponen-komponen elektronika yang digunakan dalam industri sebagai berikut: transformator, kapasitor, IC, dan LED, dengan bentuk dan tipe yang telah dirancang khusus untuk keperluan dalam industri. Saran kami adalah perbanyak membaca dan mencari referensi tentang komponen-komponen elektronika dan pengaplikasinya, terutama bagi teman-teman jurusan teknik elektro, untuk menambah lebih wawasan agar ketika terjun di dunia kerja tidak bingung dan canggung lagi. Terima kasih.